Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi kali ini di channel pendidikan yaitu Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita hari ini memiliki tamu istimewa Dr. Ratna Chandrasari MSI. Beliau kesehariannya adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kita mengundang orang yang tepat karena beliau luar biasa meneliti, mempublikasi, dan bahkan sudah banyak memiliki hak kekayaan intelektual. Ada 29 hak kekayaan intelektual yang didapatkan dari dampak atau hilirisasi penelitian. Bukan diberi cuma-cuma loh ya. Jadi yang seperti ramai saat ini orang suka memberi persoalan dan wajah-wajah akademik kita. Nah, inilah hari ini kita akan share bersama Ibu Dokter yang sudah hebat ini, Bu Ratna, dan apa yang akan kita share adalah hasil penelitian, bukan hasil final sih, adalah perjalanan penelitian yang sudah membuahkan beberapa konsep inovasi yang bisa kita bagi dengan para pemirsa Suyanto.id. Risetnya apa? Risetnya adalah pendidikan literasi keuangan syariah untuk mewujudkan ekologi masyarakat halal. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Semoga sehat selalu, Prof. Yanto dan semua pemirsa. Amin. Kita kan sudah divaksin 2 kali ya, Bu Ratna. Iya, alhamdulillah, Prof. Insya Allah kita jadi Superman dan Superwoman. Superhero ya, Prof. Amin, amin. Luar biasa riset Ibu dalam bidang literasi keuangan, yang dulu batch pertama literasi keuangan biasa dalam arti literasi keuangan biasa, dan sekarang literasi keuangan pakai telur ini, literasi syariah. Besok ada Bagaimana lagi, itu? Prof. Ya. Besok ada lagi yang futuristik, literasi keuangan digital setelah ini, Prof. Ya. Itu Tetap harus. ditunggu, Prof. Ya harus itu, karena kalau tidak paham itu orang akan gampang ditipu. Iya, pakai. Dan kalau tidak paham itu, bank-bank sekarang ini saya kira akan ditinggalkan orang karena sudah saatnya digital. Saya mengubah chip saja, Bu Ratna, mengubah chip dari ATM yang berchip itu. Saya disuruh ngisi disuruh ngisi formulir yang kotaknya kecil-kecil 1 huruf itu. Saya isi, nggak peduli saya. Terus saya tanyakan, hari gini kok masih pakai ini? Masih ngisi. Katanya itu aturan yang dari atas sono. Itu kan kuno itu. Terus pakai HP sudah cukup. Iya. Kenapa harus begitu? Sehingga bank-bank sekarang kan sudah ada 80 outlet cabang yang ditutup, bank-bank tertentu. Memang perbankan masih perlu, tapi kita nggak memerlukan bentuk bank yang seperti saat ini. Nah, untuk menyingkat waktu, Bu Ratna, silakan di-share apa yang sudah didapatkan dari riset yang dibiayai LPDB, saudara-saudara. Ini riset yang luar biasa sulit, tidak semua orang bisa merebut dana hibah dari LPDB ini kalau tidak memiliki konsep yang nyata dan realistik. Silakan, Bu Ratna. Wabarakatuh, Prof. Yanto dan juga pemirsa setia Suyanto.id. Ini mohon izin untuk mempresentasikan edukasi literasi keuangan syariah untuk mewujudkan ekosistem halal. Sebenarnya ini adalah di bawah bimbingan Prof. Suyanto PhD, kemudian anggotanya ada saya sendiri, ada Dr. Pilnur Hening Yuniarti, ada
Ibu Mimin Nur Aisyah, ada Bapak Mustafa, ada Ibu Afrida Putri Tama, dan juga didukung oleh tim riset asisten yang sangat luar biasa. Nah, mengapa kami concern terhadap topik ini? Karena kami sangat prihatin bahwa Indonesia dengan populasi Muslim yang luar biasa, hampir 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, namun hanya 8,93% yang melek akan literasi keuangan. Artinya bahwa hanya 8,93% penduduk Indonesia yang paham tentang pengetahuan dan mempunyai skill tentang keuangan syariah. Itu tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Malaysia, negara sebelah kita yang populasinya Muslim mayoritas, tapi mereka sudah indeks literasi keuangan syariahnya tinggi. Bahkan Korea, ya Prof, Jepang sudah merambah industri halal gitu. Bagaimana nanti kita bisa malah tertinggal dengan negara-negara yang mayoritas bukan Muslim gitu. Nah, ini adalah concern kami. Dan bagaimana kita berinvestasi di literasi keuangan syariah ini adalah melalui edukasi sejak dini. Kan kenapa anak? Bu Ratna, misalkan Korea itu ketika dia mempunyai produk-produk syariah halal, itu saya kira mindsetnya, paradigmanya itu bisnis saya kira ya. Apakah juga ada kaitannya dengan keyakinan, misalkan saja akidah dalam agama kan nggak mungkin. Gimana? Saya rasa lebih ke bisnis, Prof, karena banyak sekali orang dari negara Muslim yang berkunjung ke sana. Nah, mereka memanfaatkan bagaimana bisa menyediakan restoran yang halal, kemudian hotel yang halal. Tapi kita lebih orientasinya ke bisnis sebenarnya, bagaimana menarik para wisatawan Muslim untuk berkunjung. Juga ke Jepang sudah menyediakan semacam musola untuk yang di mobil tuh loh, Prof, yang pakai betul. Nah, itu dia, mereka sudah, dulu kita kalau ke sana susah cari musola, sekarang mereka sudah mulai melirik itu, dan susah cari restoran halal, sekarang sudah lebih available begitu. Oke. Nah, kenapa kita concern kepada edukasi dan dimulai dari anak-anak? Karena dengan di anak-anak ini pengetahuan akan terakumulasi hingga dewasa gitu. Jadi ketika anak-anak sudah diyakinkan bahwa ini loh produk-produk yang halal itu seperti ini, maka ke depan dia akan terus mengakumulasi pengetahuan itu dan akhirnya akan berpengaruh pada mereka menentukan sikap dan attitudes-nya untuk dan memilih produk-produk yang berbasis syariah seperti itu. Nah, bahwa literasi keuangan ini penting karena salah satu emerging skills yang harus dimiliki anak-anak di era sekarang adalah salah satunya literasi financial. Selain juga ada literasi ICT, cyber security dan sebagainya. Ini adalah salah satu emerging skills yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Begitu, Prof. Oke. Nah, namun saat ini di Indonesia sendiri tidak mengherankan jika indeksnya rendah karena memang belum diketahui strategi pembelajaran literasi keuangan yang tepat sesuai dengan usia anak serta minimnya edukasi literasi keuangan syariah dan bahkan medianya pun belum ada gitu media untuk ini. Lalu saat ini kita harus sebagai edukator harus menyesuaikan perubahan learning preference dari generasi digital dan generasi milenial. Kita tidak bisa lagi mengajarkan mereka seperti kita diajar dulu waktu 20-30 tahun lalu. Kita yang harus menyesuaikan learning preference mereka untuk menghasilkan pendidikan yang efektif. Jadi mereka berubah gaya belajarnya dari verbal, visual ke virtual. Nah, lalu oleh karena itu diperlukanlah media edukasi yang sesuai dengan pergeseran gaya belajar mereka untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif. Nah, lalu Prof, sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak literasi keuangan itu perlu strategi yang tepat berdasarkan usia, begitu. Nah, di usia PAUD sebenarnya sudah bisa diajarkan dengan literasi keuangan, tapi memang bukan diajarkan dengan konsep-konsep yang sulit. Kita dengan melalui pengaktifan executive functions. Jadi executive function itu ada fungsi di otak di frontal lobus di bagian depan, itu yang berkembang pesat di usia 3-5 tahun. Apa itu executive functions? Yaitu kemampuan
untuk menunda kesenangan sesaat, delay gratifications, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kalau dalam agama kita melatih kehusukan gitu, Prof. Iya, iya, Husuk betul. gitu. Anak-anak untuk berlatih husuk. Misalnya dia punya tabungan, pengen beli sepeda atau buku, nah dia dilatih husuk untuk mencapai itu. Jadi nggak gampang tergoda untuk beli es krim misalnya yang lewat, terus siomay yang lewat gitu. Jadi dia ingat bahwa, "Oh iya, saya harus husuk mencapai tujuan saya nabung beli sepeda." Nah, itu yang perlu ditanamkan di usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian untuk usia sekolah dasar yang diperlukan adalah financial socializations atau Mhm. menekankan interaksi sosial Ya, dengan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk membentuk karakter anak, sikap, dan norma kebiasaan keuangan yang positif. Jadi misalnya kadang saya seorang ibu kalau misalnya ngajak anak belanja, tidak hanya menunjukkan bahwa ketika uangnya habis, nah, ambil di ATM gitu kan. Nanti anak akan berpikir, wah berarti uang tuh nggak pernah habis, kita tinggal iya. ambil aja di ATM. Kalau bilang, nggak usah beli, uangnya habis, kan bisa ambil di ATM Bun. Nah, karena mereka mengamati perilaku kita sebenarnya Prof. Ya, ya, ya. Nah, selain diajak berbelanja, anak-anak juga juga sebaiknya diajak menuju tempat kerja orang tuanya agar tahu bagaimana orang tuanya itu mencari nafkah dan bagaimana si ATM ini bisa terisi karena Ya. orang tuanya bekerja begitu, Prof. Ya, saya kira orang tua, di rumah bisa memanfaatkan penelitian ini, Bu Rana ya, karena ini adalah fakta dari lapangan, supaya orang tua itu, bisa mengajarkan literasi keuangan, terutama keuangan syariah sedini mungkin. Ya, bagus, Iya. terima kasih itu, penjelasannya. Silakan, Bu. Iya. Nah, lalu untuk usia remaja 6 sampai 12 tahun atau lebih itu sudah ke financial skill building. Bagaimana mereka bisa mempunyai keterampilan untuk mengelola keuangannya. Misalnya diajari dengan bagaimana membuat portofolio investasi. Dia diberikan alokasi sejumlah dana, bagaimana dia mengalokasikan dana itu agar bisa membentuk portofolio yang optimum. Misalnya apakah diinvestasikan di emas atau reksadana atau saham. Jadi belajar untuk berinvestasi atau mengolah kemampuan investasinya ataupun keputusan keuangan yang lain. Begitu, Prof. Ya, ya. Jadi itu tahapan masing-masing usia. Nah, lalu ini tadi yang kita harus menyesuaikan. Di Indonesia ini masih minim sekali media edukasi literasi keuangan syariah. Selain minim dengan bergeseran gaya belajar generasi milenial dan generasi digital ini. Jadi mereka preferensinya dari verbal, visual menjadi virtual. Nah, anak-anak generasi Z dan generasi milenial ini lebih ke prefer ke visual dan virtual learning Ya, sekarang. Nah, tugas kita adalah menyesuaikan, bukan memaksa mereka kembali ke zaman kita dulu, tapi kita ya, yang ya. menyesuaikan agar pembelajaran itu efektif. Saya mengalaminya ketika anak-anak saya tuh mulai saat ini kayak malas gitu, Prof. Kalau suruh membaca, mereka lebih senang mendengarkan atau melihat gitu. Ya, ya, Jadi ya. kalau membaca teks itu ini apa sih bla 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 bla, cuman digituin, Prof. Jadi kitalah yang harus mengikuti preferensi belajar mereka, karena sebenarnya mereka tuh pembelajar yang cepat, cuman kita yang harus menyesuaikan bagaimana Ya, mereka, betul. agar bisa efektif gitu menerima materi. Nah, lalu ini adalah preferensi belajar, generasi milenial dan generasi Z, mereka senang visual dan virtual learning dan expect their learning to be fun. Jadi mereka tuh senang belajar itu fun, menyenangkan Ya. gitu, nggak menakutkan. Kalau zaman saya dulu takut, Prof, kalau belajar ini Ibu Budi gitu, nanti udah ada penggaris besar ya di depan, nanti kalau salah apa, Ya, ya, ya. dipukul-pukul itu loh, Prof. Ya, Nah, generasi kita. sekarang anak-anak nggak Ya. bisa under Iya. Lalu juga interaktif games. Mereka menyukai pembelajaran yang edukasi tapi juga interaktif gitu. Untuk enjoyment, challenge, dan learnings gitu. Mhm. Nah, eee, oleh karena itulah kami merespon apa yang menjadi kekhawatiran, kami, concern kami tentang pendidikan literasi keuangan syariah ini, maka
kami menghasilkan beberapa produk yang semoga bisa bermanfaat untuk Indonesia, khususnya anak-anak di Indonesia gitu. Begitu, Prof. Ya, ya, ya. Apalagi produknya yang berupa game-game, Ya, Bu Ratna? ini saya highlight sekilas ya, Prof, ya. Nanti Ya, ya, mungkin ya. Prof Yanta, ya nanti ada juga videonya yang secara komprehensif, tapi ini sekilas saja. Yang pertama ini adalah produk kami yang pertama, ini buku. Jadi riset ini sudah hampir 4 sampai 5 tahun, Prof, bisa menghasilkan sekian produk. Ini sudah Ya, 4 ya. sampai 5 tahun. Yang pertama buku Cerdas Keuangan Syariah Sejak Dini berbasis augmented reality. Jadi dengan augmented reality ini anak-anak bisa men-scan barcode, kemudian akan muncul animasi 3D atau virtual assistance yang akan membantu mereka memahami isi dari buku. Nah, buku ini berisi tentang pengetahuan dan produk-produk keuangan syariah, Prof. Jadi, bagaimana Islam mengajarkan anak-anak untuk berinvestasi, untuk menabung, kemudian untuk mengelola uang dengan bijak, juga dengan produk-produk keuangan syariah yang simple, misalnya tabungan keuangan syariah, ataupun mulai diperkenalkan dengan financial technology gitu, yang Ya. secara syariah gitu. Dan bagaimana cara bersedekah, gitu kan? Iya tentu Prof. Iya. Dan bagaimana mengelola uang itu untuk saving, sharing, dan spending gitu. Sharing dulu ya Prof. Ya, Sharing, saving, kemudian spending seperti ya, itu. betul. Iya. Nah, lalu yang kedua adalah komik. Nah, ini adalah komik literasi keuangan syariah dengan AR teknologi. Tetap kita harus menggunakan teknologi di sini. Nah, kenapa komik? Karena anak-anak itu suka visual base, jadi nggak suka banyak kata-kata. Maka Ya, bagaimana biar ilmunya bisa masuk, tapi mereka senang dan tidak terpaksa. Kami yang ini adalah kami kemas dalam bentuk komik. Komik ini dikemas dalam keseharian anak sehari-hari. Misalnya di marketplace, anak-anak kan sekarang di SD ada marketplace tuh, ada ya, betul. market day, jadi hari untuk berjualan. Nah, di situ kita bisa menerangkan bahaya riba. Kadang-kadang anak bertransaksi tapi nggak tahu kalau itu riba. Misalnya hari ini nggak bawa uang, pinjam temennya, tapi besok dikembaliin dilebihkan. Nah, itu kan sebenarnya konsep-konsep anak Iya, nggak iya. tahu kalau itu riba, tapi karena nggak teredukasi begitu. Nah, di dalam komik ini disertai dengan contoh-contoh real yang dihadapi anak-anak. Jadi anak-anak lebih bisa memahami, diharapkan seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Dan berikutnya? Games, game Shira Adventure. Ini games yang ada challenge-nya, bagaimana nanti Shira ini harus mencari uang, kemudian setelah mencari uang, bagaimana dia akan men-spending, mengalokasikannya untuk sharing, saving, dan spending. Nah, lalu ada Elo Story, Prof. Ini adalah buku cerita yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, lalu ini ensiklopedia keuangan ini lebih ke mengajarkan anak-anak pada konsep dasar keuangan syariah Maghrib, anti-maisir, goror, riba, dan batil. Nah, bagaimana anak-anak itu difahamkan bahwa ini loh riba tuh seperti ini, dampaknya seperti ini, dan ini dilarang gitu. Kenapa dilarang gitu? Jadi ini memberikan pemahaman tentang konsep keuangan syariah. Ya, oke. Nah, kalau ini ensiklopedia makanan, Prof, good food, halal food. Jadi Wow, bagaimana anak-anak tahu ini halal atau haram nih makanan saya gitu. Jadi nanti dengan augmented reality mereka bisa men-scan barcode-nya, kemudian memilih mana yang halal, makanan halal, mana yang haram seperti sudah itu. sudah selesai ya ini atau ongoing? Semua sudah selesai, Prof, tapi kami memang semua kemarin menanyakan belinya di mana. Kami memang belum mengkomersialisasikan, jadi masih kami finishing beberapa hal seperti itu. Tapi sebenarnya sudah siap. Lalu ini adalah, nah ini dengan virtual reality, Prof. Jadi nanti kita pakai virtual reality box, anak-anak bisa masuk ke dunia virtual, di mana anak-anak seakan-akan masuk ke pasar. Nah, di Ya, ya. pasar itu mereka melakukan aktivitas ekonomi, termasuk memilih mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, mana yang boleh dibeli, mana yang tidak. Nah, nanti kalau mereka membeli barang yang
baik, yang halal-halal, maka skornya tinggi. Tapi kalau Oke. mereka ternyata membeli barang yang haram, dikurangi skornya. Nah, itu akan menjadi challenge buat anak-anak, gitu. Mhm. Nah, ini juga Prof, ini virtual reality juga menggunakan VR box, nanti anak-anak masuk ke dunia virtual seakan-akan ada di perbankan dan sebagainya, dan mereka Oke. diedukasi tentang bahaya riba, seperti itu. Heeh. Iya iya. Nah nah kalau ini buku literasi keuangan syariah untuk SD maksudnya, disesuaikan kelasnya, misalnya ada kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Mhm. Buku ini, dikemas dalam 3 masing-masing bab ada 3 subbagian. Yang pertama komik, agar anak-anak tertarik dulu Iya iya. membacanya, setelah itu ada teorinya sedikit, lalu activity. Nah, harapannya tidak membosankan buat anak-anak dan tetap dilengkapi dengan teknologi juga, augmented reality. Iya. Nah, ini Prof, ini sebagai jawaban, eee, beberapa request dari luar Jawa ingin belajar literasi keuangan syariah, tapi kita nggak mungkin, yang literasi keuangan konvensional dulu yang dulu Prof, itu kan Iya. semua berbentuk buku. Nah, bagaimana kalau orang yang di luar, Jawa, Jogja khususnya pengen belajar, maka kami tergerak untuk membuat platform ini dan nanti semua hasil riset kita yang literasi konvensional dulu kami masukkan ke sini Prof. Jadi Iya. semua semua anak bisa mengakses. Nah, jadi di sini ada materinya, kemudian nanti setelah materi ada activity, kemudian evaluations. Nah, harapannya nanti setelah anak-anak lulus dari salah satu topik, itu ada e-sertifikat. Oh, Tapi bagus. nanti Mmm. ya kan sekarang lagi tren ini Prof, micro Iya. credentials. Iya iya Jadi iya. Mhm. jadi bukan lagi pembelajaran yang umum, yang besar gitu, tapi Iya dia iya. micro credential membekali anak-anak dengan skill yang simpel-simpel, tapi itu kalau Iya diakumulasi jadi luar biasa gitu. iya Nah, iya. kami ingin masuk ke situ, ke Ya, pembelajaran micro credentials itu. bagus bagus ini, karena ini kan Iya. inline dengan apa yang dilakukan Google dan Ernst& Young Iya, itu, Prof, iya bahwa iya rezim ijazah sudah nggak akan laku nanti tahun iya 2035 misalnya. iya Karena iya mereka Google dan Ernst& Young itu kan merekrut orang tanpa menyebut pendidikannya, tapi yang iya disebut adalah kredensialnya. iya Bisa iya apa dia? Nah, iya di platform edukasi literasi ini saya yakin, Bapak-bapak, saudara-saudara, para penggemar Suyanto.id, kita bisa, membuat anak-anak kita itu belajar seperti modalitas pendidikan jarak jauh, karena di sini sudah akan menggunakan learning management system, di mana, iya ketika anak, sudah bisa belajar modul tertentu, bisa move on pada modul berikutnya, yang tidak bisa, bisa remedial dan sebagainya. Kan begitu prinsipnya nanti Bu Ratna. iya iya, leres, Prof. Leres. Nah, jadi apa namanya, nanti tidak hanya literasi keuangan konven, Prof. Nanti kalau sudah siap selesai yang literasi keuangan syariah, nanti yang literasi keuangan syariah juga akan kita masukkan. Kemudian literasi keuangan digital juga akan kita masukkan. Jadi bertahap tapi pasti, Prof. Jadi Ya kita ya sudah ya. punya platformnya dulu. Cuman kami masih kesulitan bagaimana mengeluarkan e-sertifikatnya. Apakah nanti atas nama lembaga atau kita membuat yayasan sendiri seperti itu. Jadi tapi nanti harapannya akan bermanfaat buat buat semuanya, seperti itu. Iya iya. Mudah-mudahanlah saya ikut berdoa. Amin, Prof, amin. Nah, lalu, eee, kemudian, ini kami nggak mau kalah seru nih, ada sekarang film anak-anak suka Nusarara. Nah, Ya. harapannya film ini bisa jadi temennya Nusarara. Jadi Oh, film ini 3 dimensi, namanya Shira the Series Movies. Kenapa Shira? Sebenarnya Shira itu dari kata syariah, tapi kita agak kemas biar menjadi Shira gitu. ya ya. Nah, sebenarnya ini tuh film-film nanti kontennya adalah konten-konten keuangan syariah. Jadi misalnya hati-hati dengan goror. Nah, goror itu kadang-kadang anak-anak melakukan itu, tapi nggak sadar itu goror dan dilarang gitu. Nah, ini makanya kita kemas dalam hal-hal yang sering dialami anak-anak gitu kita masuk. Lalu ini juga tentang riba jahiliyah, Shirandul Movies. Kita baru punya 3 series movies sih, Prof, tapi kita belum launching. Nanti kalau kita sudah punya sekian movies, kita baru akan launching gitu. Ya. Jadi nanti Eh, bisa bisa continue gitu, penayangannya.
Nah, robot kami juga punya robot corruption detector. Juga ada robot yang lain, Prof. Insya Allah akan segera turun patennya. Kami kemarin dengan Prof. Yanto juga hasil Ya. riset LPDP yang pertama itu setelah 3 tahun kita revisi terus. Insya Allah ada 2 paten nanti yang akan segera muncul dari robot ini. Oh, dari Haki itu ya? Bukan haki Prof, tapi patennya, Paten. hak Ya, oke. paten. Iya, Ya. iya. Itu sudah 3 tahun kita ajukan, insya Allah akan segera granted. Kemarin karena revisi terus, jadi kami revisi. Nah, Prof, ini juga ini sebenarnya juga dampak dari riset ya. Kami mempunyai komunitas sosial namanya Generasi Cerdas Keuangan. Nanti Prof Yanto mohon juga berkenan untuk kami harus membuat yayasan. Jadi Ya, ini siap. akan dibikin yayasan badan hukum gitu. Ini terdiri dari anak-anak muda yang luar biasa dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta, tapi karena pandemi ini kita bisa dari seluruh Indonesia menerima karena kita pembelajarannya online gitu. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan riset-riset kita untuk khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau ya, maksudnya di daerah pedesaan, daerah pesisir dekat pantai dan sebagainya. Jadi kami mengedukasi masyarakat. Ya. Ini beberapa award, Prof. Alhamdulillah kita mendapat award dari OJK tahun 2018 dan DIY dan OJK Award di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian alhamdulillah juga kita mendapatkan award dari International Innovation Arts Fraud Malaysia untuk produk kita komik Shiran the Series, komik tadi. Nah, itu kita mendapatkan Best Presenters, Best Visual, dan gold medali emas gitu. Bu Ratna, tolong dijelaskan award-nya itu berkaitan dengan apa? Ini nanti biar tidak keliru dengan sekarang yang sedang marak honor ya, honoris itu. Iya, Prof. Jadi yang award yang International Innovation Arts Fraud Malaysia itu komik kita tadi, Prof, yang komik literasi keuangan syariah yang berbasis augmented dan virtual reality. Jadi di kompetisi ini kompetisi internasional yang mengadakan adalah Asosiasi Vokasi Malaysia mengadakan lomba inovasi ini dan saingannya dari berbagai negara. Mereka punya produk-produk inovatif seperti robot. Terus kemarin saingan dari Turki itu membuat sterilisasi makanan ketika kita masuk ke tapi yang dipegang kecil gitu loh, Pak. Jadi kalau kita makan ke restoran dia bisa scanning gitu ini kotor atau enggak gitu. Nah, itu salah satu saingan terberat kita ketika final gitu. Kemudian semua produk-produk inovatif itu dilombakan. Nah, alhamdulillah komik ini karena mendukung edukasi, saya rasa karena edukasi literasi keuangan syariah untuk mendukung ekosistem halal ini, maka mendapatkan gold medals gitu. Dan gold medalnya dikirim beneran loh, Prof, ke Indonesia. Iya, dipaketkan gitu dan udah sampai rumah ya. Terus apa lagi, Bu? Produk-produknya itu, Prof, yang sementara produk-produknya itu yang sudah siap launching, yang belum ada semua masih ada progres, semua masih kita buat, Prof, sebenarnya tapi belum bisa launching. Ya, oke. Saya kira baguslah informasi ini. Tolong di stop share ya, bagus. Begitulah para pendengar suyanto.id, Bapak Ibu semua yang punya cucu, saya kira sudah saatnya untuk mendidik literasi keuangan syariah di rumah masing-masing. Nah, penelitian ini adalah sebagai langkah awal dan produk-produk penelitian ini nanti ketika sudah final akan masuk ke komersialisasi dalam arti bahwa ini ada dipublish untuk kepentingan publik. Komersialisasi bukan mencari untung-untungan yang besar-besaran, bukan. Tetapi kita publish secara publik dan saat ini baru untuk kepentingan riset yang tetap akan dievaluasi oleh LPDP. Demikian, terima kasih Bu Ratna kebersamaannya. Mudah-mudahan kita menginspirasi banyak orang.
terhadap Amin. literasi keuangan syariah untuk mewujudkan ekologi masyarakat halal di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.